Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kami ucapkan di Hong Kong, teman-teman yang baru akan mulai bekerja pertama kali di Hong Kong, baik juga teman-teman lain yang mungkin sebelumnya sudah pernah di Hong Kong ya, terus kemudian ini baru datang kembali ke Hong Kong. Selamat datang. Yang pertama, perkenalkan kami dari KJRI, saya sendiri, nama saya Ayu. Saya dari bagian penerangan sosial dan budaya KJRI Hong Kong. Hari ini kita bergabung di acara welcoming program yang diadakan oleh KJRI Hong Kong. Seperti namanya, yang pertama kita ingin menyambut teman-teman semua di Hong Kong ini. Dan tentunya kita selama kurang lebih 1,5 jam ke depan akan memberikan informasi-informasi kepada teman-teman semua mengenai hal-hal yang penting untuk diketahui bersama sebagai bekal kita, sebagai pegangan kita untuk kedepannya bekerja dengan baik di Hong Kong. Dan kita juga ingin menekankan ke teman-teman semua bahwa kita semua bekerja di sini tidak sendiri. Ada KJRI Hong Kong di sini, ada teman-teman PMI lain, ada banyak organisasi yang bisa teman-teman bergabung dengan berbagai kegiatan dan aktivitas yang baik untuk diikuti ketika teman-teman libur di hari Minggu misalkan atau di waktu luang. Dan juga banyak juga lembaga-lembaga, institusi, lembaga swadaya masyarakat juga yang banyak juga memberikan pemberdayaan untuk teman-teman semua, meningkatkan kemampuan, meningkatkan kapasitas. Tidak hanya bekerja saja di Hong Kong ya, kita beraktivitas bekerja dengan majikan, tapi juga di sisi lain juga ada kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill dengan berbagai kegiatan maupun juga berbagai aktivitas seperti pelatihan ataupun pertemuan-pertemuan semacam ini. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah dari Help for Domestic Workers, adalah sebuah NGO atau lembaga di Hong Kong yang sangat aktif sekali memberikan informasi, advokasi, juga pemberdayaan untuk teman-teman pekerja migran di Hong Kong dan juga termasuk juga pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Terima kasih telah hadir Ibu Katarina Siena. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Ayu. Dan juga Mas Fitra nanti ya yang akan juga membantu di paparan dari Help for Domestic Workers. Selamat pagi Mas Fitra. Pagi Bu, pagi semuanya. Baik, nanti juga akan menyusul bergabung Ibu Ineke Indraswati, Konsul Kejaksaan KJRI Hong Kong, yang juga akan menyampaikan hal-hal informasi-informasi terkait pengetahuan hukum yang teman-teman perlu ketahui selama bekerja di Hong Kong ini. Baik, untuk kesempatan pertama saya akan berikan terlebih dahulu kepada teman-teman Help for Domestic Workers untuk bisa menyampaikan informasi-informasinya yang sangat-sangat teman-teman PMI perlu ketahui, terutama yang baru tiba pertama kali di Hong Kong. Kami persilakan Ibu Katarina. Oke, saya share screen ya. Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman sekalian yang kebanyakan baru tiba di Hong Kong ya. Nama saya Kate, saya dari Help for Domestic Workers. Saya di sini dengan rekan saya Fitra. Saya adalah project assistant, jadi saya mengurus proyek dan program di sini. Sedangkan Mas Fitra di sini adalah case worker. Nah, kemudian saya ingin perkenalan dulu tentang Help nih ya kan, tak kenal maka tak sayang. Nah, kita kenalan dulu. Jadi Help for Domestic Workers adalah sebuah organisasi non-profit atau NGO
Yang kita di sini di Hong Kong sudah beroperasi selama 32 tahun lebih. Jadi didirikannya di 1989. Jadi kita salah satu dari NGO tertua yang membantu para pekerja rumah tangga migran di Hong Kong. Jadi awalnya itu kita hanya mulai dari 2 orang pengacara yang duduk-duduk gitu di depan halaman Katedral St. John. Kemudian kalau misalkan ada domestic worker yang punya masalah isu legal atau isu-isu yang berkaitan dengan pekerjaannya, isu labor biasanya dibantu oleh 2 pengacara ini. Nah, kemudian berkembang di tahun 2021 HELP sudah berdiri sebagai organisasi yang mandiri. Jadi sekarang sudah tidak di bawah gereja lagi, kita sudah mandiri. Nah, kita punya visi di tahun 2030 untuk supaya majikan dan pekerja rumah tangga semuanya dua-duanya memiliki sumber daya yang cukup untuk membangun hubungan yang saling mendukung. Nah, jadi tadi ya visi kita mengidamkan masyarakat yang kuat, sejahtera di Hong Kong, di mana semua pekerja migran diperlakukan secara adil, hak-hak hukumnya dijamin, dan dihargai atas kontribusi yang teman-teman berikan sebagai karyawan di mata masyarakat. Itulah kenapa kita tidak pernah menyebut teman-teman sebagai helper. Jadi kita bilangnya istilahnya worker ya, karena teman-teman adalah karyawan, teman-teman adalah pekerja, bukan cuma sekedar bantu-bantu gitu. Tapi teman-teman adalah pekerja profesional di sini, teman-teman keluar dari Indonesia, masuk ke Hong Kong, teman-teman adalah bagian dari pekerja internasional, komunitas pekerja internasional. Ini adalah sesuatu yang harus dibanggakan. Teman-teman itu di sini belajar hal-hal baru, belajar bahasa baru mungkin, kemudian belajar tradisi-tradisi baru, bertemu orang-orang baru. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat patut dibanggakan. Teman-teman di sini berkembang, ya. Kemudian misi kita memastikan bahwa pekerja rumah tangga migran mendapatkan akses keadilan dan menerima perlakuan yang adil dan setara di bawah hukum. Caranya gimana? Kami berkomitmen untuk bekerja sama, baik dengan majikan maupun dengan pekerja rumah tangga migran. Jadi kita percaya bahwa kalau komunikasinya tidak dilakukan secara 2 arah, maka kita tidak akan pernah mencapai misi kita. HELP punya 3 program, jadi program kita ada 3 pilar, pendidikan dan pengetahuan, kemudian saran dan bantuan, kemudian ada pemberdayaan dan dukungan komunitas. Nah, di pendidikan dan pengetahuan ada program yang namanya Helping Hands. Jadi program ini adalah salah satu bagian, saya mengisi program ini adalah salah satu bagian dari pilar pendidikan dan pengetahuan kita. Kemudian kita ada helpline dan help clinic. Jadi kalau teman-teman nanti amit-amit ya sampai punya isu labor atau isu legal, silakan kontak Mas Fitra di sini. Mas Fitra akan bantu teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya masalah, hanya ingin diskusi saja, ingin tahu teman-teman hak-haknya apa saja, ingin minta dibantu, misalkan menghitung entitlements teman-teman itu berapa, misalkan silakan kontak Mas Fitra. Mas Fitra baik sekali orangnya, dia akan membantu teman-teman. Terus ada pemberdayaan dan dukungan komunitas, kita ada program namanya Help Me Heal. Jadi kita ada 2 program di bawah Help Me Heal ini, yaitu ada Sunday Physical Wellbeing atau olahraga gitu ya. Jadi hari Minggu kita sekarang sementara ini adanya yoga. Nanti di bulan Agustus mungkin kita akan mix dengan workout ya. Jadi ada workout, ada yoga. Kemudian kita sekarang lagi cari guru untuk Zumba juga nih. Kalau teman-teman suka dancing gitu ya. Kan hari Minggu kita nanti ada kelas. Nah, ini semuanya selain itu ada one-on-one counseling juga untuk teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini merasa, kan teman-teman baru ya, mungkin belum punya teman, merasa kesepian atau stres, atau teman-teman nanti merasa butuh konsultasi dengan konselor yang profesional, teman-teman silakan kontak kami.
Semua program dari HELP, semua pendidikan pengetahuan, konseling, dan lain-lainnya, HELP klinik, semuanya gratis, tidak dikenakan biaya apapun. Mungkin teman-teman yang baru ke sini belum tahu kalau kemarin kita waktu pandemi gelombang kelima di Hong Kong, kita ada provide juga akses supaya teman-teman bisa semuanya tertampung di shelter. Jadi kemarin itu banyak sekali migrant domestic worker yang tidak punya tempat tinggal karena terinfeksi COVID-19. Nah, kita memastikan lebih dari 200 pekerja migran mendapatkan shelter. Kemudian kita juga membantu secara finansial untuk teman-teman yang juga terimbas COVID-19. Itu salah satu bantuan terbesar yang kemarin itu kita galakan waktu COVID-19. Nah, langsung aja kita mulai ya. Ini berikut ini adalah saya akan present 5 kuis tanya jawab pertanyaan ya. Santai aja kuisnya. Jadi saya akan tanya, teman-teman silakan jawab, tidak usah takut benar atau salah karena nggak ada hadiahnya dan nggak ada hukumannya. Jadi teman-teman silakan jawab aja. Ini pertanyaannya didesain supaya teman-teman berdiskusi nih habis ini. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan selama kuis, teman-teman silakan taruh pertanyaannya di chat, di kolom chat. Kemudian setelah, kalau misalkan bisa juga teman-teman nanti angkat tangan gitu ya, ini banyak yang angkat tangan, nanti kita akan jawab pada sesi pertanyaan, tanya jawab setelah ini. Jadi pertanyaan nomor 1, ini kalau teman-teman mau jawab bisa di-unmute atau teman-teman tulis aja di kolom chat ya pertanyaannya. Apakah Anda sudah membaca kontrak Anda? A, sudah, B, belum. Ayo teman-teman. Pada udah baca kontrak? Sudah baca. Sudah ya. Sudah baca. Ya. Bagus. Sudah. Iya. Jadi ini wajib ya teman-teman, betul. Sudah. Iya. Kenapa sih penting banget untuk baca kontrak? Karena semua informasi yang teman-teman butuhkan semua ada di kontrak ya, dari gaji, pekerjaannya apa, teman-teman harus kerja di mana, semua ada di kontrak situ. Kemudian di sini saya mau highlight kalau teman-teman harus pegang kopi kontrak teman-teman. Jadi bukan cuma kalau misalkan majikannya minta untuk keep kontrak teman-teman, teman-teman boleh kasih kopinya ke majikan, tapi teman-teman juga harus pegang kontrak teman-teman sendiri. Kemudian untuk pekerja rumah tangga yang baru pertama kali mulai di Hong Kong, tanggal mulai kontrak Anda adalah A, ditampilkan di kontrak, B, di hari kedatangan di Hong Kong, C, ditampilkan pada visa kerja, D, tidak yakin atau tidak tahu. Ayo, tanggal mulai kontrak. Ditampilkan di kontrak. A, ditampilkan di kontrak. Ditampilkan di kontrak. Ditampilkan di kontrak. B, kedatangan di Hong Kong. Ini masih banyak yang salah nih. Sebagian besar salah nih kayaknya. Jadi tanggal pertama kali, tanggal mulai kontrak adalah di kontrak tapi ditampilkan pada visa kerja ya. Ditampilkan pada visa kerja. Ini ya. Jadi ini adalah tanggal pertama kali mulai kerja di Hong Kong. Tanggal mulai kontraknya teman-teman di Hong Kong. Kenapa bukan tanggal di kontrak? Karena biasanya ada kasus-kasus di mana kontraknya diproses duluan, baru visanya menyusul. Jadi yang dijadikan pegangan, yang dijadikan patokan adalah visa kerjanya, bukan tanggal kontraknya. Kemudian, di mana teman-teman bisa bekerja? A, hanya di alamat yang tercantum dalam kontrak, B, di alamat yang tercantum dalam kontrak, dan di rumah keluarga majikan, C, di mana saja diinstruksikan oleh majikan, D, tidak yakin atau tidak tahu. B, di alamat majikan. A,
Hanya di alamat tercantum di kontrak. Kontrak. Ya, benar ya teman-teman. Jadi di mana teman-teman bisa bekerja A hanya di alamat yang tercantum dalam kontrak. Tadi masih ada yang bilang B ya, di alamat yang tercantum di kontrak dan di rumah keluarga majikan. Ini teman-teman harus aware kalau ini tidak betul ya, ini bukan praktek yang betul. Jadi teman-teman hanya bisa bekerja di alamat yang tercantum di dalam kontrak. Kalau misalkan teman-teman diminta kerja, misalkan di rumah keluarganya majikan teman-teman, tidak ada majikannya nih. Misalkan teman-teman bukan ke sana untuk misalkan ikut makan siang saja dengan Popo misalkan, atau menjaga anak di rumah Popo. Tapi misalkan teman-teman, kalau misalkan begitu itu masih oke ya. Tapi kalau misalkan teman-teman misalkan diminta, siang-siang nanti bersihin rumah di sini, nanti malam-malam ke rumah Popo, terus tiap hari begitu ya. Itu bukan praktek yang benar ya teman-teman ya. Jadi secara legal teman-teman harusnya hanya bekerja di alamat yang tercantum dalam kontrak. Tidak di rumah keluarganya majikan, tidak di kantornya majikan, tidak di tokonya majikan. Dan teman-teman harus paham juga di sini, ini saya garis bawahi ya. Kalau kerja part-time itu juga tidak legal. Jadi kalau teman-teman hari Minggu misalkan mau cari-cari tambahan, terus kerja part-time, ini teman-teman bisa ditangkap ya, bisa masuk penjara kalau teman-teman tertangkap polisi. Harus kita notifikasikan juga kalau ini sudah ada beberapa kasus. Jadi polisi itu kadang-kadang suka keliling gitu ya untuk memeriksa gitu ya, memeriksa. Kalau misalkan teman-teman sampai ketangkap, beneran di penjara teman-teman, kita udah ada kasus-kasus seperti ini. Jadi teman-teman harus aware. Lalu untuk tidur juga harus di alamat yang tercantum di dalam kontrak. Jadi kalau misalkan teman-teman libur nih, misalkan hari Minggu, kemudian hari Sabtu malamnya atau hari Minggu malamnya teman-teman bilang saya mau tidur di rumah teman aja gitu ya, karena besok kan saya libur misalkan. Ini juga nggak boleh ya teman-teman. Jadi teman-teman harus secara legal teman-teman harus tinggal di alamat yang tercantum dalam kontrak. Soalnya kalau misalkan teman-teman selama periode kontrak teman-teman nginep di tempat lain, nanti kalau seandainya polisi ada razia juga teman-teman bisa tertangkap. Jadi hati-hati. Nah, terus teman-teman, majikan Anda diizinkan secara hukum untuk menyimpan paspor, Hong Kong ID, atau kontrak teman-teman. Betul atau salah? Benar. Salah. Salah kita sendiri. Majikan Anda. Salah, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Salah. Jadi teman-teman, kalau majikan teman-teman atau agensi teman-teman minta untuk menyimpan paspor Hong Kong ID atau kontrak teman-teman, kasihkan saja kopinya. Jangan pernah kasih dokumen original. Dokumen original harus teman-teman sendiri yang pegang. Mau paspor, Hong Kong ID, KTP, kontrak, akta rumah, kemudian buku tabungan, ATM. Ini dokumen-dokumen pribadi ini teman-teman harus pegang sendiri ya. Kalau majikan atau misalkan agensi minta, terutama paspor, teman-teman kasih saja kopinya. Kalau teman-teman kasih originalnya ke agensi atau ke majikan, kemudian nanti ada masalah, teman-teman tidak bisa pulang. Jadi teman-teman harap dicatat ya. Kemudian ini dokumen-dokumen ini juga mohon teman-teman simpannya di tempat yang aman ya. Jadi jangan ditaruh di dekat kompor gitu nanti kebakaran. Jangan ditaruh di dekat kamar mandi lembab gitu nanti basah. Maaf. Mohon maaf, ini kayaknya perlu minum jahe nih. Jadi jangan ditaruh di tempat yang kira-kira bisa merusak dokumen teman-teman gitu ya.
Ya, jawabannya salah ya. Kemudian nomor 5, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Ini hari ini hanya singkat saja. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ingin tahu lebih jelasnya hak-hak teman-teman selama di Hong Kong, teman-teman nanti bisa berkunjung ke Facebooknya Help, karena kita ada, ini sebenarnya rangkaian presentasi ini sebetulnya lengkapnya ada 22 pertanyaan teman-teman. Jadi materinya sangat padat gitu ya sebenarnya. Nah, nomor 5, kontrak yang ditandatangani setelah September 2019, berapa gaji minimum yang harus teman-teman terima? A, 4.410 Hong Kong dolar, B, 4.520 Hong Kong dolar, C, 4.630 Hong Kong dolar, D, 4.000 Hong Kong dolar, atau E, tidak yakin atau tidak tahu? C. Ini sih banyak yang udah benar ya. Lah, masih ada yang salah nih. 4.630 dolar. Masih ada yang salah nih kalau yang jawab C. yang C. jawab A, B, atau D. 4.630 dolar. 4.630 dolar. Betul, teman-teman. 4.630 dolar. Jadi kalau masih ada jawab yang lain nih, teman-teman, terutama A, B, atau D, teman-teman cek kontrak teman-teman ya. Harusnya kontrak teman-teman harusnya sekarang sudah ditandatangani setelah 2019 nih harusnya. Jadi dicek teman-teman ini underpaid atau tidak. Jangan-jangan gajinya kurang. Gitu. Nah, kalau teman-teman misalkan gajinya teman-teman dikasih di atas itu, misalkan teman-teman dikasih gajinya 5.000, tidak masalah, tapi itu harus tertulis ya, teman-teman harus punya bukti tertulisnya. Nanti kalau misalkan tidak ada bukti tertulis, kemudian biasanya dibayar 5.000, terus teman-teman tahu-taunya dibayarnya kurang dari itu, nggak ada bukti tertulisnya, teman-teman nggak bisa klaim. Kemudian note lainnya adalah teman-teman sebaiknya menyimpan slip gaji atau receipt gitu ya. Jadi teman-teman setiap kali menerima pembayaran gaji, teman-teman harus minta nih, ini resipnya bisa saya minta nggak Bapak, Ibu gitu ya. Kemudian resipnya ini juga sebaiknya ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi teman-teman tanda tangan sudah terima, majikannya juga tanda tangan sudah memberi. Jadi kalau misalkan amit-amit nantinya ada dispute, ada masalah untuk pembayaran gaji yang macet dan lain-lainnya, teman-teman ada bukti yang solid gitu, lengkap gitu. Kemudian ini kayaknya udah selesai materinya. Saya tahu teman-teman pasti punya. Oh, sorry, kayaknya masih ada nih, ada 7 kayaknya pertanyaannya. Sorry. Kemudian berapa jumlah maksimum potongan gaji bulanan teman-teman oleh majikan dengan persetujuan teman-teman? Baik itu ganti rugi, pinjaman, lain-lain. Berapa jumlah maksimum potongan gaji? A 10%, 6 bulan. B 15%, C 25%, D tidak yakin atau tidak tahu? Tidak yakin dan tidak tahu. Tidak yakin, tidak tahu ya. Ini masih banyak yang salah nih. Ya. Jadi teman-teman jawabannya adalah C, 25%. Jadi misalkan teman-teman merusakkan barang di rumah majikan gitu ya. Misalkan teman-teman merusakkan TV seharga 5.000 Hong Kong dolar. Kemudian majikannya bilang, "Oh, kamu harus ganti rugi nih. Ini TV 5.000 Hong Kong dolar. Kamu bulan ini tidak saya gaji ya." Gitu misalkan. Itu nggak boleh ya teman-teman, itu pemotongan secara ilegal. Jadi pemotongan itu maksimal hanya 25% dari gaji bulanan teman-teman. Kalau teman-teman gajinya 4.630, maka pemotongannya maksimal 1.125 ya. Coba saya cek ya, saya ada jumlah kontraknya nih. Ada jumlah yang sudah saya hitung. Nih ya, jadi maksimal 1.157,50, 25% itu ya. Kalau teman-teman dibayarnya gaji minimum 4.630. Nah, jadi teman-teman harus catat gitu ya. Nah, kemudian misalkan
Teman-teman, oh ya sama per item itu harusnya hanya $300 maksimal yang di charge. Jadi misalkan teman-teman merusakkan TV 5.000 Hong Kong dolar, teman-teman juga nggak bisa tuh diminta untuk mengganti 1.100 sekian, karena satu barang hanya maksimal teman-teman gantinya 300 Hong Kong dolar saja. Jadi misalkan teman-teman di charge sampai 1.100, berarti teman-teman merusakkan beberapa barang tuh. Misalkan teman-teman merusakin TV, vacuum cleaner juga, blender juga gitu ya. Kemudian teman-teman misalkan ada rusakin printer juga 4 barang nih misalkan 1.200 gitu ya. Maka maksimalnya adalah 1157,50 gitu. Kemudian apa yang terjadi jika majikan teman-teman gagal memberi hari libur? A, tidak ada apa-apa. B, teman-teman bisa dituntut. C, majikan teman-teman bisa dituntut. D, tidak yakin atau tidak tahu. C. Majikan Anda dapat dituntut. Ya, betul ya, teman-teman. Majikan dituntut. Kalau majikannya gagal memberikan teman-teman hari libur, majikannya bisa dituntut. Nah, karena teman-teman itu punya hak untuk libur ya, teman-teman punya hak untuk istirahat. Berapa lama sih hak untuk istirahatnya teman-teman? Hak teman-teman adalah 24 jam istirahat, jadi 24 jam ya. Setelah 6 hari berturut-turut bekerja. Nah, harinya harus hari Minggu enggak harus. Jadi tergantung kesepakatannya teman-teman dengan majikan. Misalkan majikannya minta teman-teman liburnya setiap hari Rabu ya setiap hari Rabu, setiap hari Minggu ya setiap hari Minggu gitu. Normalnya kalau di Hong Kong biasanya hari Minggu. Kemudian ini teman-teman kalau misalkan majikannya gagal memberi hari libur, ini teman-teman berhak meminta ganti hari libur, atau juga misalkan majikannya minta teman-teman kerja di hari Minggu gitu ya, terus tapi dibayar gitu ya. Kalau misalkan teman-teman menerima ini namanya overtime ya teman-teman. Kalau teman-teman overtime maka majikannya nggak bisa dituntut karena teman-teman setuju untuk overtime, setuju untuk bekerja dan dibayar ekstra. Ya. Oke, kayaknya udah itu selesai. Ini poin pembelajarannya. Jadi teman-teman tadi ya, tanggal mulai kontrak ditunjukkan pada visa kerja, kemudian teman-teman harus tinggal dan bekerja di alamat yang tertera di kontrak kerja. Kalau diminta kerja di tempat lain harus menolak. Kenapa? Karena teman-teman bisa dipenjara. Kemudian pastikan teman-teman sudah menerima salinan kontrak yang disimpan di tempat yang aman. Kemudian periksa dengan majikan mengenai biaya yang diminta oleh agensi. Biaya yang diminta oleh agensi Hong Kong maksimal adalah 10% dari gaji bulan pertama. Jadi teman-teman silakan cek teman-teman overcharge atau tidak. Kemudian perjelas tugasnya teman-teman dengan majikan. Itu harusnya tertulis di kontrak ya. Makanya kontrak harus dibaca. Kalau misalkan teman-teman diminta untuk bekerja mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ditulis di kontrak, terutama pekerjaan yang berbahaya, misalkan teman-teman disuruh membersihkan jendela di luar apartemen gitu ya, itu adalah pekerjaan berbahaya, teman-teman harus menolak. Kemudian kalau untuk tagihan medis dan asuransi, majikan tidak wajib membayar tagihan medis jika teman-teman sakitnya di luar Hong Kong. Jadi misalkan teman-teman lagi cuti, sakitnya di Indonesia, itu majikannya tidak wajib membayar. Kalau baik mau bayarin ya bagus, tapi dia tidak wajib. Kemudian cari bantuan atau saran kalau misalkan akomodasi teman-teman tidak sesuai di kontrak. Jadi teman-teman harusnya ada tuh di kontrak tertulis ya, teman-teman akan mendapatkan akomodasi yang dengan privasi ya. Jadi kalau misalkan di kamar teman-teman ada CCTV-nya, ya itu berarti tidak sesuai dengan privasi gitu. Kemudian jangka waktu pemberitahuan untuk pemberhentian ya atau resign gitu ya adalah 1 bulan. Ini baik resign baik dari teman-teman atau dari majikan ya. Jadi kalau misalkan majikan yang mau pecat atau teman-teman mau resign itu jangka waktunya notisnya harus 1 bulan. Kalau misalkan tidak sampai 1 bulan itu berarti nanti dihitung
dismissal notice atau summary dismissal, gitu ya. Teman-teman nanti kita ada kursus lain, kelas lain yang untuk membahas termination, pemberhentian dan end of contract. Teman-teman nanti bisa cek di Facebooknya Help. Kemudian ini yang kita mau tekankan, komunikasi dengan majikan adalah kunci untuk hubungan kerja yang baik. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak dapat libur atau gajinya telat atau apa, pertama teman-teman coba ngomong baik-baik dulu dengan majikan, ngomong baik-baik. Kemudian teman-teman kalau misalkan ada apa-apa, ada isu misalkan teman-teman ada hutang atau apa, bicarakan baik-baik dengan majikan. Semua pasti bisa dibicarakan dengan baik-baik dulu pertamanya. Kalau misalkan teman-teman sampai gagal komunikasi yang baik dengan majikan, silakan kontak Help. Kalau teman-teman butuh bantuan untuk komunikasi, memperlancar komunikasi, silakan kontak agensi teman-teman. Pertama agensi atau KJRI atau Help. Jadi kita siap membantu teman-teman ya. Kemudian ini poin pembelajaran tentang gaji dan tunjangan makan. Jadi tadi, selain gaji ya, tadi kan ada 4630 gaji ya. Nah teman-teman ada juga tunjangan makan. Jadi kalau misalkan teman-teman oleh majikan tidak disediakan makanan, nah teman-teman harusnya mendapat tunjangan makan juga besarnya 1.173 per bulan. Nah kemudian itu juga tunjangan makan juga teman-teman harus punya resipnya. Kemudian hari libur harus diperjelas dengan majikan. Segera cari bantuan dan saran kalau misalkan teman-teman tidak mendapatkan hari libur. Note di sini ya, 3 bulan pertama teman-teman. 3 bulan pertama mungkin teman-teman tidak mendapatkan hari libur. Dan kalau 3 bulan pertama itu masih legal ya. Karena teman-teman tidak wajib untuk mendapatkan hari libur di 3 bulan pertama. Tapi setelah itu teman-teman harus mendapatkan hari libur. Kemudian poin pembelajaran hari libur nasional. Tadi sorry ya, bukan hari libur per 6 hari ya tadi yang teman-teman tidak wajib, tapi 3 bulan pertama kerja tidak ada hari libur yang dibayar. Ya. Kemudian hak atas cuti tahunan tergantung pada lama layanan dengan nama majikan yang sama, bukan dengan anggota keluarga yang sama. Jadi misalkan teman-teman kerja tahun pertama itu hak cutinya 7 bulan, tahun kedua 7 bulan lagi 7 hari, kemudian tahun kedua 7 hari, kemudian tahun ketiga 8 hari, tahun keempat 9 hari begitu ya. Jadi tambah terus setiap tahun ya, kecuali tahun pertama dan kedua hanya 7 hari. Kemudian selain itu di atas hari libur nasional ada juga namanya di atas cuti tahunan ada juga namanya hari libur nasional. Tahun ini di Hong Kong ada 13 hari libur nasional. Jadi on top of yang 7 hari tadi teman-teman dapat 13 hari. Jadi tahun ini harusnya teman-teman dapat 20 hari. Nah ini ya terakhir yang tadi saya bilang. Jadi kita ada modul-modul pelatihan. Totalnya kita ada 11 modul pelatihan. Nah, kemudian yang ini nih untuk webinar yang seri ini kita ada YouTube-nya. Jadi teman-teman silakan akses YouTube Help atau Facebook Help. Judulnya ini mengetahui hak Anda episode 1 dasar-dasar yang perlu diketahui. Nah, teman-teman kalau misalkan punya waktu silakan nonton ini sangat bermanfaat sekali. Ada juga penjelasan tentang severance payment dan long service payment yang hari ini saya belum jelaskan. Ini teman-teman silakan di screenshot kalau misalkan teman-teman nanti mau kunjungi Facebook Help atau YouTube Help. Sudah di screenshot. Kemudian ini juga silakan di screenshot teman-teman QR code. Kalau teman-teman mau WhatsApp kita, jadi ini QR code untuk WhatsApp. Kemudian ini adalah nomor telepon Help, kantor Help, WhatsApp, hotline kita. Kemudian ini email, kalau teman-teman mau email juga bisa. Ini website Help, silahkan dikunjungi juga kalau teman-teman butuh. Kemudian ini ada alamat Help ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ingin konsultasi gitu ya dengan Mas Fitra, silakan kunjungi kantor kita di Sheung Wan
MTR Shangwan exit A2. Ya, teman-teman. Nah, ini Mas Fitra udah taruh linknya nih di kolom chat nih, teman-teman. Silahkan di-copy, diklik ya. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman di-unmute atau teman-teman mungkin bisa taruh pertanyaannya di kolom chat. Baik, terima kasih banyak Bu Katarina atas materi yang disampaikan. Tentunya sangat berguna sekali teman-teman. Tadi sudah dicatat ya, mungkin beberapa yang penting-penting teman-teman bisa catat, atau juga tadi seperti yang disampaikan Bu Katarina bisa juga mengambil informasinya melalui Facebook ataupun YouTube dari Help for Domestic Workers. Jadi setelah ini berikutnya kami persilakan teman-teman untuk bertanya, baik tadi nanti bisa melalui chat, bisa ditulis saja sekarang, atau nanti bisa langsung bertanya. Tapi sambil teman-teman mungkin tadi masih fresh, ada pertanyaan bisa langsung diketik saja di chat dari sekarang. Tapi kalau ingin menyampaikan pertanyaan langsung, disimpan dulu sebentar. Kita akan berikan kesempatan terlebih dulu kepada Ibu Ineke, Konsul Kejaksaan KJRI Hong Kong, untuk bisa menyampaikan paparannya terkait kebijakan atau ketentuan-ketentuan hukum yang teman-teman perlu perhatikan juga. Selamat pagi Bu Ineke. Selamat pagi Bu Ayu, selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi juga Bu Katarina dan teman-teman dari Help. Selamat pagi, Bu Ineke. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Ineke. Baik, terima kasih Bu Ayu. Selamat pagi teman-teman semua yang lagi ada di karantina. Saya kemarin juga sempet tuh ngerasain karantina 7 hari yang sangat-sangat membosankan sebenarnya ya. Cuman tetap mudah-mudahan teman-teman tetap semangat dan menghitung harinya jadi makin cepat nih kalau jadi semangat. Kalau udah tadi kan saya dengar ada yang baru hari kedua kayak gitu kan. Nanti biasanya kita lebih semangat lagi ketika udah hari kelima nih. Karena tinggal 2 hari lagi. Nah, karena nanti hari kelima kita ada PCR juga ya untuk teman-teman yang lagi ada di hotel karantina. Nanti ada dari Hong Kong Government juga akan untuk tes PCR. Nah, insya Allah ketika itu aman, hari ke-6-nya tes rapid test lagi. Rapid test antigen sudah disediakan, kemudian ke-7-nya dan setelah itu baru bisa keluar. Ya mudah-mudahan aman-aman semua teman-teman dan yang ada di karantina. Baik, terima kasih tadi waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Ineke, saya Konsul Kejaksaan di KJRI Hong Kong. Jadi salah satu tugas saya di KJRI Hong Kong itu memberikan sosialisasi terkait hukum yang ada di Hong Kong. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Bu Katarina dari Help juga, beberapa peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh kita semua, bukan hanya teman-teman, tapi saya pun juga harus mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Kemudian, ada beberapa yang penting, jadi saya share screen ya, Bu Ayu. Sorry. Baik, apa bisa terlihat ya? Oke, bisa terlihat. Baik. Ya, jadi saya akan bicara mengenai sosialisasi hukumnya. Kalau tadi kan dari Help juga lebih kepada hak-hak teman-teman ya, misalnya untuk cuti dan lain sebagainya. Nah, jadi saya akan memberikan mengenai terkait yang khusus mengenai hukumnya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Help juga ada perbedaan yang mendasar nih buat teman-teman ketika tiba di Hong Kong. Salah satunya adalah yang pertama pasti bahasa ya, karena di sini rata-rata menggunakan bahasa Kanton. Saya udah hampir 3 tahun di sini masih agak-agak susah tuh belajar bahasa Kanton. Jadi hanya benar-benar yang bahasa komunikasi yang gampang-gampang aja, cuma selamat pagi, terima kasih dan lain sebagainya. Kemudian ada budaya. Budaya juga berbeda nih. Kalau kita mungkin kalau misalnya teman-teman yang udah ada mungkin yang sudah pernah ke Hong Kong udah tahu lah budayanya sangat berbeda. Contoh paling gampang ketika kita menyeberang jalan. Menyeberang jalan di sini harus mengikuti lampu.
lampu petunjuk ya, lampu petunjuk rambu-rambu. Kalau di Indonesia kita cukup angkat tangan aja gitu kan, atau begini-begini nih. Nah, otomatis kendaraan akan berhenti ketika di jalan-jalan biasa. Nah, kalau di sini harus mengikuti peraturan lalu lintas, jadi harus mengikuti lampu juga, lampu petunjuk. Nah, itu kemudian ada perbedaan peraturan. Misalnya di sini nggak boleh merokok sembarangan. Jadi ada bahkan nggak ada tempat smoking area tuh nggak ada. Kalau teman-teman mungkin perhatikan di beberapa mall, kalau di Indonesia kan ada nih untuk smoking area di perkantoran misalnya. Nah, kalau di sini smoking areanya biasanya dekat-dekat tempat sampah tuh. Jadi kalau kita suka bercanda-bercanda orang yang perokok taruhnya dekat-dekat tempat sampah gitu kan, karena memang tidak disediakan tempat, dan membuang puntung rokok pun harus pada tempatnya. Nah ini yang agak berbeda. Nah kemudian ini yang terkait hukumnya. Jadi tadi sudah disampaikan Bu Katarina dari Help bahwa teman-teman wajib tinggal di rumah sesuai kontrak. Nah kadang ada beberapa sebagian dari teman-teman kita yang tergoda dalam arti dia melakukan pencurian. Ini ada, jadi dan cukup banyak. Jadi kalau teman-teman pekerja migran Indonesia ada sebagian yang masuk penjara juga karena melakukan pencurian. Pencurian itu apa sih? Jadi misalnya ada uang atau barang yang ada di rumah majikan, terus diambil, disimpan. Nah itu pencurian. Kemudian misalnya ada ketika laundry nih, ketika nyuci baju, kemudian ada uang di dalam kantong baju majikan misalnya. Nah itu juga harus langsung dikembalikan. Ada beberapa teman-teman kita yang menyimpan. Jadi setelah ketemu lagi nyuci gitu kan, nemu uang terus disimpan sama dia. Waktu akhirnya majikan melaporkan dia ke polisi. Nah, dipoking lah istilahnya kalau teman-teman bahasa sini. Kemudian ada juga yang memakai barang milik majikan nggak izin. Ini juga nggak boleh. Jadi gini, ada kasus. Jadi si teman kita ini ukuran sepatunya sama dengan majikan perempuan. Ukuran sepatu olahraga sama. Nah kemudian ketika libur, kan teman-teman di sini tahu ya punya hak untuk libur dalam 7 hari, punya hak libur 1 hari. Nah, ketika libur, dia keluar nih pagi, jam-jam 10 gitu atau jam 8 keluar dari apartemen, majikan masih tidur, dalam posisi tidur, kemudian dia menggunakan sepatu olahraga milik majikan untuk keluar. Nah, ketika pulang selesai libur, ternyata berbarengan nih sama majikan dalam satu lift, ketemu di depan gitu kan, terus bareng-bareng di liftnya, kemudian majikan melihat. Cuman majikan diem aja, dia melihat memang kok kayak sepatu saya ya. Cuman dia berpikir mungkin PMI saya ini mungkin beli sepatu yang sama. Dia nggak curiga nih majikan ini. Kemudian ketika masuk ke apartemen, majikan melihat di rak sepatu dia nggak ada. Begitu dicek, teman kita ini membuka sepatu ternyata sama. Nah ini juga nggak boleh. Jadi majikan akan melaporkan teman-teman juga ke polisi. Nah, ketika untuk kasus pencurian ini ada undang-undangnya juga, kemudian ada hukumnya juga, dan untuk pidana penjaranya maksimal 10 tahun dan denda. Jadi teman-teman juga harus sangat aware nih, sangat memperhatikan peraturan-peraturan ini. Karena di sini, di Hong Kong ini, warga negaranya atau para majikan atau orang-orang yang tinggal di Hong Kong adalah sangat mengandalkan melaporkan ke polisi. Jadi ini juga teman-teman harus memperhatikan. Ketika misalnya di Indonesia ada beberapa permisif lah kita. Jadi misalnya ketahuan mengambil barang, oke ya udah kamu saya pecat, berhenti, kamu pulang. Seperti itu. Tapi ketika di sini enggak. Sudah, jadi ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga, sudah teman-teman di-terminate. Karena kasus pencurian dilaporkan pula ke polisi, dan lapor ke polisi di sini proses hukumnya ini cukup panjang, dan kemudian ada hukumannya, tentunya ada sanksinya, ada dampaknya. Jadi ada hukuman penjara, kemudian dan dendanya atau denda. Nah banyak dari teman-teman kita yang ada di Hong Kong ini tergoda. Jadi gini, misalnya saya perlu uang, kemudian saya nggak punya uang, saya ngambil barang untuk digadaikan misalnya. Nah, itu juga termasuk pencurian juga.
Walaupun teman-teman ada sebagian yang bilang, oh nanti akan saya tebus kok suatu saat. Nah, tapi kan barangnya udah nggak ada nih, barangnya udah nggak dipegang majikan lagi kan, barangnya udah dititip di Pegadaian seperti itu. Jadi itu tetap melakukan pencurian. Nah, kemudian nih ada memindahkan barang majikan. Jadi ada teman-teman ada yang waktu itu datang ke saya, dia bilang saya nggak mencuri Bu. Ya udah barangnya dari mana? Jadi barangnya itu dari depan laci TV, di dalam laci TV, kemudian saya simpan ke kamar saya. Tapi saya nggak nyuri. Nah, mungkin teman-teman bisa memahami nih. Ya kan sama aja ya, karena berarti sudah memindahkan barang nggak izin. Itu. Kemudian, nah yang perlu diingat juga teman-teman adalah kadang kita nggak fokus. Jadi misalnya ketika hari Minggu libur, saya paham teman-teman juga perlu waktu untuk ngobrol atau video call dengan orang keluarga di rumah, keluarga di Indonesia. Cuman ketika sambil belanja, kadang sambil jalan-jalan di toko atau di supermarket, kadang kita lupa bahwa barang yang kita bawa itu belum kita bayar nih, karena saking sibuknya nelpon nih. Kadang kita sambil video call, misalnya sambil begini, kemudian kita ngambil barang, niatnya kita mau membayar, cuman lupa nih, karena kita udah sibuk dengan telepon. Nah ini juga harus fokus teman-teman, karena ketika kita keluar dari toko atau supermarket kita membayar, maka si security-nya pasti akan langsung menelpon polisi. Padahal kita nggak niat nih, tapi itu tadi, karena barang itu ada di kita keluar dari toko atau supermarket itu tanpa membayar. Ada juga yang sudah makan. Jadi kalau di sini, kalau teman-teman pernah ke Aeon, supermarket kan ada food court-nya tuh. Nah, jadi ada tuh teman kita, dia udah ngambil, kemudian makan di situ, kemudian setelah selesai makan, dia cemplungin tuh sampahnya ke tempat sampah, tapi dia nggak bayar. Nah, padahal teman kita ini nggak menyadari kalau ada security di situ, ada yang melihat, ada yang mengawasin, sehingga dilaporkan ke polisi dan lumayan lama nih prosesnya, walaupun memang denda ya, hukumannya denda, cuma kan proses ini lama nih. Dan ketika proses ini lama, ada kemungkinan majikan akan menterminate, akan menghentikan kontrak. Nah, ini resiko-resiko yang teman-teman harus pahamin juga. Nah, selain pencurian, tadi ada juga yang disampaikan help juga, kadang ada polisi yang razia, ada yang petugas yang keliling. Nah, itu kenapa alasan kenapa teman-teman wajib membawa Hongkong ID. Teman-teman kan pasti punya Hongkong ID kan? Nah, Hongkong ID itu harus dibawa. Kalau misalnya teman-teman takut hilang kadang-kadang atau lupa, simpen fotonya di handphone atau fotokopinya. Jadi tetap itu harus dipegang. Jadi ketika misalnya kita petugas kan kadang keliling kan, kalau teman-teman tahu di sini kan ada beberapa keliling, kemudian suka ngecekin identitas misalnya. Nah, itu jadi teman-teman harus membawa Hongkong ID. Kalau enggak, maka akan kena denda. Dendanya berapa? 5.000. Sayang kan, sementara gaji sebulan 4.630. Masa iya buat bayar denda? Kan sayang. Jadi gimana kita menghindari kena denda? Ya kita harus membawa Hongkong ID kemanapun teman-teman pergi atau keluar dari apartemen. Nah, kemudian mungkin teman-teman dengar ada mungkin yang beberapa yang sudah pernah ke Hong Kong terus balik lagi. Ada yang tinggal di Hong Kong tanpa izin. Jadi misalnya overstay. Kalau teman-teman dengar istilah overstay itu adalah ketika kita tanpa visa, jadi visa kita udah habis. Kemudian kita tidak extend visa, tidak memperpanjang, jadi tidak extend, tidak memperpanjang visa, dan tidak punya kontrak baru atau tidak punya visa nih jadinya. Karena setelah terminate kan ada waktu 14 hari buat teman-teman untuk mencari majikan baru atau pulang. Nah, ketika 14 hari masa jeda visa itu sudah selesai, ketika sudah habis, maka teman-teman harus dalam waktu 14 hari itu harus segera pulang ke Indonesia. Kalau tidak, lebih dari 14 hari, maka teman-teman 1 hari pun maka akan dinyatakan sebagai overstay. Nah, overstay ini ada dendanya juga lebih banyak, 50.000 Hong Kong dolar. 50.000, taruhlah kalau sekarang 1.800 berarti sekitar 90 juta rupiah lah ya, 90 juta rupiah. Nah, ini ada dendanya. Kemudian ada penjaranya juga, 2 tahun penjara. Nah, jadi bisa kebayang dong kalau ngapain kita di sini,
kita overstay, tapi kalau ketangkep ya kita kena hukuman 2 tahun penjara, mending pulang ke Indonesia, begitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman visanya sudah habis, ya segera dalam jangka waktu 14 hari setelah kontrak habis, 14 hari ada masa jeda visa, itu segeralah pulang ke Indonesia. Kalau tidak, maka akan dinyatakan sebagai overstay. Overstay itu berarti tidak mempunyai visa, tidak berhak untuk tinggal di Hong Kong. Nah, kemudian tadi ada juga disampaikan oleh Bu Katarina, nggak boleh kerja di luar atau yang tidak di alamat sesuai kontrak. Jadi tadi kan ada contohnya misalnya kerja di kantornya majikan atau kerja misalnya majikan punya toko kelontong nih. Nah, bekerja di situ juga nggak boleh karena bekerja hanya yang di alamat kontrak. Nah, kemudian majikannya pun bisa kena denda ketika dia mempekerjakan teman-teman yang tidak sesuai alamat. Nah, itu ada dendanya lebih banyak lagi untuk majikan, jadi 150.000 dan ada dendanya juga 1 tahun penjara. Nah, ini juga tadi juga ada PMI yang bekerja tidak sesuai kontrak. Jadi seperti tadi sudah sampaikan help juga, jadi harus bekerja di tempat sesuai kontrak. Tadi juga ada kesalahannya juga menggadaikan paspor. Kemudian ada yang kalau dulu sebelum pandemi ketika perbatasan Hong Kong dan Cina itu dibuka dengan bebas, ada beberapa teman-teman yang diajak majikannya untuk ke Cina. Diajak majikan ke Cina, kemudian kerja di sana. Kerja di sana itu jadi dia bekerja, kontraknya ada di Hong Kong, kemudian majikan ini pindah ke Cina atau dibawa ke Cina, tapi dia tidak melaporkan ke imigrasi Hong Kong bahwa Mbak ini keluar dari Hong Kong. Nah, itu juga nggak boleh karena teman-teman yang berada di Hong Kong hanya boleh bekerja di Hong Kong, tidak boleh ke Cina, tidak boleh juga ke Makau. Ketika nanti perbatasan dibuka, ini perlu diingat teman-teman, ya mudah-mudahan sih perbatasan dibuka ya dalam tahun-tahun ini, tapi teman-teman tidak boleh bekerja di luar Hong Kong. Jadi gini, ibaratnya bekerja di luar alamat yang ada di kontrak aja nggak boleh gitu kan, apalagi bekerja di luar Hong Kong malah pindah ke Cina misalnya atau ke Makau, itu sangat tidak boleh karena ada hukumannya juga. Bukan cuma nggak boleh aja, tapi ada larangannya, ada hukumannya. Nah, kemudian ada satu lagi nih, ada kasus lagi yang lebih berat lagi, dan ini banyak terjadi. Jadi ini selalu kita dari KJRI selalu mengingatkan, karena masih ada terus yang kejadian. Jadi ada beberapa teman-teman kita yang berkenalan dengan teman lain, bisa jadi sama-sama orang Indonesia atau orang dari luar Indonesia yang ada di Hong Kong, kemudian mengatakan, saya mau nitip barang boleh nggak? Atau saya mau kirim barang, tapi saya nggak bisa ngambil. Bisa nggak tolong kamu ambilin? Nah, kalimat-kalimat ini sering digunakan oleh sindikat narkoba. Jadi teman-teman harus selalu waspada. Kadang ada yang di depan kita baik nih, tapi ternyata dia ada maksud tersembunyi nih. Ada beberapa teman-teman kita yang terjerumus di situ. Dia bilang, saya kenal Bu sama anak ini, satu kampung sama saya, tetangga saya bahkan. Jadi saya tidak menyangka bahwa dia akan mengumpankan saya. Nah, tapi kan kalau udah kejadian gini udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, sudah terjadi gitu loh. Jadi yang ditangkap ya teman-teman yang menerima titipan itu atau mengambil barang atau menerima parcel. Dan ini kejadian. Dan di sini di Hong Kong ini memang untuk kasus narkoba dan kasus-kasus lain tidak ada hukuman mati. Beda kayak di kalau teman-teman dengar di Cina atau Arab misalnya ada hukuman mati, tapi ada hukuman seumur hidup. Dan ada WNI warga negara Indonesia yang masih menjalani hukuman di penjara di Hong Kong karena kasus seperti ini dan dihukum sampai 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi teman-teman terbayang ketika dia tiba di Hong Kong masih umur 20, maka ketika dia menjalani hukuman 20 tahun saja, dia akan keluar ketika umur 40 tahun. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak kesempatan untuk mengisi hidup dengan lebih baik harus hilang nih, karena kayak tadi ketidakwaspadaan, terlalu percaya sama orang, kemudian akan dititipin, saya nitip barang dong, mungkin cuma segini nih, cuma satu ini. Tapi kan ini kalau isinya sabu-sabu atau kokain, maka itu udah melanggar hukum.
Nah, jadi penting teman-teman untuk selalu waspada. Temannya siapa itu harus dilihat. Jadi bukannya saya bilang ini milih-milih teman ya, enggak. Jadi semua teman kita. Hanya saja kita harus memilih untuk bergaul dengan siapa. Jangan sampai terjerumus. Kita niatnya baik, bekerja di Hong Kong dengan baik, untuk mencari nafkah, untuk mencari penghidupan yang baik, meningkatkan ekonomi keluarga, membantu untuk anak sekolah, membantu orang tua di Indonesia, tapi ternyata harus terjerumus di kasus narkoba. Nah, jadi banyak teman-teman kita yang akhirnya ya menyesal ya. Nah, yang menyesal pasti kemudian kan, kalau di awal katanya pendaftaran bukan penyesalan gitu kan. Jadi itu tadi. Jadi itu yang teman-teman harus memahami juga. Kita harus selalu waspada, jangan mudah percaya dengan siapapun. Jadi kita harus benar-benar melihat. Nah, kemudian ada satu lagi yang romance scam, kalau teman-teman, love scam kalau teman-teman tahu. Jadi ada beberapa di Facebook, contohnya, saya yakin teman-teman semua punya Facebook, saya juga punya Facebook. Nah, selalu ada aja orang yang aneh-aneh atau akun aneh dengan pakai seragam pilot lah, seragam polisi lah, seragam pakai jas segala macam, tampangnya orang bule, ganteng dan lain sebagainya. Tapi teman-teman harus waspada karena belum tentu itu orang asli yang dia gunakan foto. Dia bisa saja menggunakan foto orang lain, membuat akun di Facebook, kemudian mengajak kenalan. Jadi ada kasus begitu juga, berkenalan di media sosial, kemudian berpacaran ini dalam arti di media sosial ya, jadi nggak pernah ketemu, jadi hanya telepon-teleponan kadang, terus kalau di Facebook itu Messenger ya, di ngechat gitu, kemudian WhatsApp, telepon-teleponan begitu, jadi sampai akhirnya teman-teman kita ini terbujuk nih, jadi maksudnya benar-benar percaya bahwa si yang ngajak kenalan ini memang benar-benar seorang pilot, benar-benar sayang, benar-benar cinta, dan lain sebagainya. Kemudian ada suatu saat ketika teman-teman sudah percaya banget, maka dia akan minta uang. Saya mau kirim barang, tapi barang saya ketahan nih. Kamu punya uang nggak? Bisa nggak saya pinjam uang dulu? Nanti saya ganti. Nah ini sering kejadian. Atau dia bilang saya bisnismen, tapi saya butuh uang untuk menggaji karena saya belum dapat bayaran misalnya. Nah ini nih kejadian nih, dan ada beberapa teman-teman kita yang percaya, dia langsung transfer. Bahkan ada yang mengirimkan ATM-nya. Jadi misalnya saya punya ATM Bank of China misalnya. Saya kirim nih ATM saya ke laki-laki yang saya nggak pernah ketemu langsung, hanya kenalan di Facebook. Ada yang seperti itu. Dan hasilnya apa? ATM dan rekening saya nih digunakan untuk hal-hal yang kita nggak tahu apa. Untuk bayar narkoba, jadi kan akhirnya kita yang kena nih. Ketika si ketangkep nih peredaran narkoba, oh ini yang punya ATM siapa? Oh ini ATM-nya atas nama Ineke, akhirnya saya yang dicari. Nah seperti itu, jadi teman-teman juga harus sangat waspada. Tidak boleh meminjamkan Hong Kong ID sendiri ke orang lain, ATM apalagi, paspor, segala macam untuk meminjamkan, untuk digunakan lagi. Itu jangan. Karena kita nggak pernah tahu itu digunakan untuk apa. Gitu. Jadi ada beberapa kasus awalnya dari kenalan di Facebook, kemudian percintaan, kemudian akhirnya ditipu. Ada juga yang bilang, tapi saya percaya Bu, dia mau melamar saya. Ya udah, gimana ketipunya? Jadi dia mau melamar saya, dia bilang dia mau ngirim, kalau orang Jawa itu bilangnya peningset. Jadi barang-barang seserahan gitu ya untuk melamar. Tapi saya harus bayar sendiri. Nah, gimana ceritanya? Si laki-laki mau ngirim peningset ke saya, ke yang perempuan, tapi yang perempuan harus bayar sendiri. Ya itu mah bukan peningset namanya kan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi banyak alasan yang bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini untuk membujuk kita. Jadi penting teman-teman juga harus selalu waspada. Ketika punya Facebook, benar-benar dicek siapa yang ngajak kenalan, atau apakah orang yang bisa dipercaya atau tidak. Nah itu teman-teman harus sangat waspada. Nah kemudian
Nah, itu yang tadi. Nah, kemudian saya juga menjelaskan kalau di KJRI Hong Kong, kita ada tim pelindungan terpadu. Jadi kita juga memberikan advokasi, jadi misalnya mendampingi ketika teman-teman mengalami kasus hukum, kemudian memberikan konsultasi. Jadi misalnya teman-teman ada yang bingung, Bu, saya kerja sekian, kalau saya terminate gimana? Saya apa saja? Nah, itu bisa silahkan datang ke KJRI. Kemudian ada juga membantu pemenuhan hak ketenagakerjaan. Jadi misalnya saya belum dibayar gaji atau gaji terlambat atau seperti apa. Nah, itu juga bisa menghubungi di KJRI Hong Kong selain HELP. Tadi HELP juga ada ada bidang-bidangnya juga. Nah, kemudian ini juga penting, nomor darurat Hong Kong. Nah, teman-teman juga harus tahu dan harus bisa langsung segera menelpon ketika teman-teman mengalami permasalahan. Contoh, ketika teman-teman ada di rumah majikan, teman-teman kan hanya sendiri di rumah majikan. Kemudian ternyata ada majikan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Colek-colek misalnya, megang bahu, megang payudara, megang pantat, itu nggak boleh ya. Itu termasuk pelecehan seksual. Jadi teman-teman harus sangat-sangat waspada. Jangan dibiarkan. Ada beberapa teman-teman yang mengalami kasus seperti ini nggak berani ngomong, tidak berani telepon, tidak berani menolak. Nah, ini teman-teman harus memahami bahwa kita di sini untuk bekerja, bukan untuk dicolek, ya, bukan untuk diraba-raba. Jadi teman-teman harus paham ini. Nah, ketika teman-teman mengalami permasalahan seperti itu, katakan tidak mau dengan bahasa yang teman-teman tahu. Kalau bisa segera keluar dari rumah tersebut dan langsung telepon 999. Ini penting supaya tidak terjadi kejadian majikan melaporkan teman-teman kabur tanpa izin. Nah, ini penting. Ketika misalnya teman-teman langsung menyelamatkan diri, langsung telepon. Jangan menunggu. Jadi ini penting. Jadi gini, ketika misalnya teman-teman, saya paham teman-teman takut, teman-teman galau, misalnya bingung mau ngapain, tapi langsung telepon saja. Langsung telepon nomor darurat karena supaya langsung polisi bisa datang, bisa menanganin, dan bisa menyelamatkan teman-teman. Karena penting buat teman-teman, ketika kita sendiri ada di Hong Kong, maka yang bisa menyelamatkan diri sendiri adalah kita, bukan orang lain. Yang pertama kali bisa menyelamatkan kita, ya kita sendiri. Jadi penting teman-teman untuk berani bicara, kemudian berani menolak, kemudian paham hak dan kewajiban teman-teman. Ya, jadi hubungin 999 kalau ada permasalahan apapun. Jadi kayak tadi saya bilang, kita bekerja di sini dengan niat baik, bukan untuk diapa-apain. Majikan nggak ada hak untuk mencolek kita, meraba kita, atau mengapa-ngapain kita. Jadi kita harus bisa dan harus berani untuk bilang tidak, berani menolak. Kemudian kalau ada apa-apa, langsung telepon. Ya, jadi itu jangan lupa. Nah, kemudian selain itu, kita juga ada hotline. KJRI Hong Kong ada 2 hotline. Nanti mungkin bisa di screenshot atau difoto oleh teman-teman. Ada ini 68942799 sama 677304666. Nah, ini teman-teman bisa WhatsApp juga. Kalau misalnya malam atau gimana, ini 24 jam juga teman-teman bisa WhatsApp atau bisa telepon ketika ini misalnya teman-teman udah merasa terancam jiwanya misalnya atau apa. Lebih penting memang 999 karena ketika 99 maka polisi akan langsung datang. Jadi beberapa teman-teman yang sudah kita yang akhirnya kasusnya kita tanganin juga. Jadi ketika nelpon 999 nggak lama lah polisi juga langsung datang untuk menanyakan ke teman-teman apa yang terjadi dan lain sebagainya. Jadi itu penting. Ini hotline KJRI Hong Kong, silakan di screenshot. Kalau perlu apa-apa langsung hubungin. Kemudian ini nomor darurat Hong Kong. Ya, jadi jangan lupa 999. Kalau perlu taruh di speed dial teman-teman. Baik, mungkin itu dulu Bu Ayu dan teman-teman semua. Saya harap sih harusnya nggak terlalu makan waktu banyak. Jadi kita mungkin nanti bisa lanjut dengan diskusi. Tapi itu tadi yang pesan saya. Karena kita ini tinggal di negara bukan Indonesia,
maka kita harus memahami hukum yang ada di Hong Kong, memahami peraturan yang ada di Hong Kong, menghormati hukum dan peraturan yang ada di Hong Kong, dan kemudian kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dalam keadaan apapun. Mungkin itu dulu, sekian Bu Ayu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ineke atas informasinya ya teman-teman. Harap dipegang tadi ya dan dijadikan pegangan teman-teman semua, bekal teman-teman, terutama khususnya terkait isu-isu hukum yang ada di Hong Kong ini. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan teman-teman untuk bertanya tadi baik kepada Ibu Katarina dari HELP ataupun Mas Fitra juga, Ibu Ineke juga dipersilahkan. Teman-teman silakan bisa lewat chat atau langsung tunjuk tangan, boleh. Nanti kita berikan kesempatan bicara langsung. Silakan. Ada yang mau bertanya? Mungkin tadi terkait kontrak kerja ya, ataupun terkait hari libur, ataupun teman-teman ada yang kurang jelas misalkan dari penjelasan tadi, silakan. Tadi ada yang mau bicara sepertinya? Mbak Dewi Alvin sudah cukup paham. Baik, silakan teman-teman yang lain. Sudah jelas semuanya. Tumben ini gak ada yang nanya. Teman-teman sudah bikin Hong Kong ID? Teman-teman kalau belum bikin Hong Kong ID, jangan lupa untuk bikin Hong Kong ID maksimal 30 hari setelah teman-teman tiba di Hong Kong ya. Ya, mengenai Hong Kong ID, biasanya dibantu oleh agennya juga ya, teman-teman untuk buat Hong Kong ID. Kalau benar-benar tidak tahu bagaimana caranya, silakan tanya ke agennya atau bisa ke majikannya juga bertanya terkait Hong Kong ID. Baik, silakan. Sambil menunggu, saya juga ingin share mengenai nah, kita juga ada, saya ingin share informasi mengenai beberapa institusi atau organisasi yang menawarkan kelas-kelas pelatihan selain dari HELP tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Katarina, juga ada organisasi-organisasi lain yang juga menawarkan hal yang serupa, juga ada pelatihan apa yang seperti memasak ataupun kelas-kelas makeup, kelas menjahit, seperti itu juga teman-teman bisa ikuti. Saya akan share. Salah satunya tadi saya share lagi dari Help for Domestic Workers. Kemudian ada namanya Caritas, itu bisa menawarkan kursus-kursus bahasa. Ada kursus bahasa Kanton, bahasa Inggris, juga memasak. Silakan teman-teman bisa di screenshot ini halamannya, atau kalau ada pulpen di sampingnya bisa dicatat nomor-nomor ini. Kemudian ada ketiga TCK Learning Center. Ini ada kelas bahasa Inggris, kelas komputer, makeup, menjahit. Bisa dari FB-nya, tinggal di search saja nama-nama ini, TCK atau Caritas atau Help, atau ada juga Cheers. Nama FB-nya ada Jalan, atau juga ada nomor WA dan nomor teleponnya. Terkait kursus-kursus dan juga bantuan terjemahan bahasa Indonesia apabila teman-teman ingin menghubungi kantor-kantor di Hong Kong tapi kesulitan dalam hal bahasa, bisa menghubungi dulu Cheers untuk nanti dibantu penerjemahannya. Sudah di screenshot ya. Oke, selanjutnya ada lagi juga lembaga advokasi juga untuk pendampingan
terkait isu-isu yang teman-teman hadapi, permasalahan yang teman-teman hadapi. Juga ada Christian Action, kemudian Enrich. Nah, ini teman-teman kalau mau belajar mengenai pengelolaan keuangan, ingin bagaimana menabung hasil kerjanya di Hong Kong supaya nanti bisa untuk jadi modal berusaha, bikin usaha baru di Indonesia. Ini bisa ikut kelas-kelasnya Enrich. Kemudian ada Peduli Kasih Hong Kong, ini terkait kesehatan mental. Banyak sekali Peduli Kasih memberikan pendampingan ataupun juga memberikan banyak kelas-kelas terkait kesehatan mental. Dan juga ada Pathfinders, ini mengenai layanan edukasi hak-hak ibu dan anak di Hong Kong. Dan juga ada terakhir Splash, ini kalau teman-teman mau belajar renang ya, bisa juga ada kelas untuk teman-teman PMI juga. Sudah di screenshot ya teman-teman. Ini baru sebagian saja, sebetulnya ada lebih banyak lagi di luar sana. Mungkin teman-teman nanti kalau sudah agak lama di Hong Kong bisa ketemu teman-teman yang lain ya, nanti bisa juga tahu tempat-tempat yang lain juga yang sesuai sama kebutuhan dan juga ketersediaan waktu dari teman-teman. Baik, itu tadi. Kemudian terakhir saya ingin share alamat KJRI Hong Kong. Kalau yang belum tahu, kita ada di Causeway Bay. Ini alamatnya di 127-129 Leighton Street atau Keswick Street. Kalau naik MTR, turun di stasiun Causeway Bay di exit F, itu paling dekat. Itu bisa kalau mau datang ke KJRI, baik mau konsultasi, mau nanti kalau teman-teman ingin perlu perpanjang paspor ya, itu harus ke KJRI. Kemudian ini nomor hotline-nya tadi sudah disampaikan oleh Bu Ina juga. Kemudian layanan khusus imigrasi juga ada nomor hotline-nya. Ini kalau khusus terkait paspor atau visa yang diurus di KJRI, itu bisa menghubungi itu. Dan juga hotline ketenaga kerjaan. Ini khusus mengenai konsultasi ataupun pengaduan terkait baik kontrak kerja ataupun hak libur, terkait hak dan kewajiban teman-teman sebagai pekerja, bisa juga menghubungi nomor ini. Jadi banyak sekali channel-channel teman-teman untuk berkonsultasi, untuk bertanya. Silahkan bisa dihubungi sesuai dengan yang teman-teman tadi sudah terima, baik dari HELP, dari KJRI, dan juga institusi-institusi lain. Baik. Oke, terakhir ada yang bertanya, mungkin mau bicara, menyampaikan sesuatu mungkin? Atau sudah jelas semua? Sudah cukup? Baik, sudah di-share juga mengenai penggantian Hong Kong ID ya, teman-teman bisa dicek di chat untuk karena kalau teman-teman sudah sebelumnya pernah bekerja di Hong Kong, mungkin kembali ke sini masih punya Hong Kong ID ya, tapi sekarang perlu ada pembaruan nih, penggantian Hong Kong ID yang baru. Itu juga ada juga sudah di-share informasinya di chat. Nah, ada Mbak Sapa Atin nih, pas bertanya mengenai Hong Kong ID yang lama. Penggantiannya itu sudah ada jadwal masing-masingnya, Mbak kelahiran tahun berapa, itu sudah diatur, ada jadwalnya, bisa dicek di link tersebut. Dan ketika sudah tiba waktunya, silakan datang ke bagian ke imigrasi Hong Kong, tapi sebelumnya harus daftar online dulu kalau tidak salah ya. Baik. Apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Lalu juga terkait vaksin mungkin ya. Nah, teman-teman kalau yang masuk ke Hong Kong ini kemungkinan kan sudah bisa masuk kalau 2 kali vaksin sudah masuk, tapi mungkin ada yang
vaksin ketiganya belum terdaftar ataupun ada ketemu masalah nanti belum bisa masuk di Live Home Safe, sudah download semua ya aplikasi Live Home Safe ya teman-teman ya. Itu penting sekali karena sekarang semua fasilitas publik di Hong Kong ini semuanya harus scan QR code lewat aplikasi Live Home Safe. Jadi semuanya teman-teman harus pakai itu. Dan di situ sudah otomatis kalau teman-teman sudah vaksin berarti sudah bisa masuk ke tempat-tempat publik yang pastinya teman-teman harus perlu akses nanti kalau bekerja ya, ketika harus belanja, mungkin harus masuk ke supermarket gitu. Itu penting sekali. Kalau misalkan belum vaksinnya belum masuk ke aplikasi tersebut, belum bisa dipakai, itu harus datang ke kantor pos di Hong Kong untuk mendaftarkan sertifikat vaksinnya yang di Indonesia. Tapi mudah-mudahan semuanya sudah bisa ya. Kalau sudah sih nggak masalah, tapi kalau belum, itu tadi harus didaftarkan dulu di kantor pos di Hong Kong. Begitu. Nah, ini Mbak Suyanti bertanya vaksin ketiganya belum masuk. Silakan datang ke kantor pos terdekat Mbak untuk mendaftarkan vaksin, dibawa sertifikat vaksin ketiganya, lalu bawa ke kantor pos terdekat. Nanti setelah selesai karantina sudah masuk ke majikan, tanya ke majikan kantor pos terdekat di mana. Di sini saya ingin mendaftarkan sertifikat vaksin ketiga saya, gitu ya. Baik. Oke, apabila sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri sesi welcoming program pada hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih banyak juga kepada Ibu Katarina, Mas Fitra, dan juga Ibu Ineke atas perkenan waktunya dan juga share informasinya yang sangat berguna sekali pastinya untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini selalu dalam keadaan sehat, selalu lancar dalam bekerja ya, tidak ada kendala berarti sepanjang bekerja di Hong Kong ini, dan juga selalu kita perhatikan ketentuan-ketentuan terkini di Hong Kong ini. Saya juga himbau teman-teman untuk follow media sosial KJRI Hong Kong. Kita ada di Facebook, Twitter, dan juga YouTube. Ada Instagram juga, silakan dicari, di search saja KJRI Hong Kong begitu. Nanti sudah keluar, nanti bisa langsung di like dan follow. Karena kita selalu share informasi-informasi terupdate, terkini yang teman-teman perlu ketahui, baik mengenai ketentuan terkait pandemi di Hong Kong. Sekarang ini untuk berkumpul di luar masih hanya maksimal 4 orang ya, berkumpul di publik, masker masih wajib. Dan juga untuk di restoran maksimal 8 orang. Jadi teman-teman pastikan sudah follow media sosial KJRI Hong Kong. Kita nanti akan share banyak juga kalau ada webinar ataupun pelatihan-pelatihan yang teman-teman bisa ikuti. Ada bermacam-macam, baik pelatihan bahasa atau pelatihan kuliner dan lain sebagainya. Kita sangat terbuka sekali teman-teman untuk bisa ikut ya di acara-acara KJRI Hong Kong ke depannya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak semuanya teman-teman dan Bapak dan Ibu narasumber. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kesempatan lain lagi, ketemu secara langsung ya. Mudah-mudahan situasi di Hong Kong semakin kondusif, jadi kita bisa adakan kegiatan-kegiatan yang lebih besar dengan face to face gitu, tatap muka langsung. Baik, demikian welcoming program KJRI Hong Kong pada hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan lain. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas semuanya teman-teman dan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sehat selalu teman-teman ya. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu.